Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika wa abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian tafsir dan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Bersyukur kita kepada Allah di pagi yang cerah ini kembali dihimpun oleh Allah di masjid yang kita cintai ini. Masjid ini sudah menjadi rumah kita rasanya, Bu ya. Rumah kedua. Sudah akrab sekali dengan ruangan ini. Alhamdulillah. Sudah berapa lama kita mengaji? Udah setahun ya? Alhamdulillah. Semoga setiap masa kita di sini dinilai oleh Allah sebagai pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Usia terbaik adalah usia yang habis di rumah Allah Subhanahu wa taala. Usia yang terbaik adalah usia yang dipakai untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Baik tahsinnya, baik belajar tajwidnya, belajar bahasanya, belajar tahfiznya, belajar terjemahnya, belajar tafsirnya, tadabburnya. Dan jangan lupa kita punya tugas dua lagi, yaitu mengamalkan dan menyebarkannya. Tapi semakin ini kayaknya makin kurang jemaahnya. Kenapa nih, Bu? Belum datang. Ayo ajak lebih banyak lagi peserta sehingga lebih maksimal lagi pahala yang bisa kita peroleh. Baik, setiap orang yang kita ajak maka pahalanya dikali ke kita tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Baik, kita lanjutkan membahas surat Al-Ma'un. Kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali di sini. Muhammad Ali As-Sabuni dalam Sahwatu Tafasir. Kata beliau, wa qad tatahaddatsat biijazin an fariqaini minal bashari. Surat ini tuh sebenarnya lagi ngomongin dua macam manusia. Yang pertama, al-kafir al-jahid li ni'amillah. Itu golongan yang pertama, golongan kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya yang mana tuh? Wa ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini bicara tentang golongan kafir, kata beliau. Kekafiran itu pangkalnya dari keyakinan, yaitu kufur terhadap adanya ad-din. Kufur terhadap Islam yang berembet kepada akhlak yang buruk, mendorong, menolak dengan keras kaum-kaum lemah. Atau ad-din bisa bermakna kufur terhadap, tidak percaya terhadap ad-din, maksudnya yaumuddin, hari akhir, sehingga orientasinya jangka pendek, sehingga kalkulasi hitung-hitungannya hitungan duniawi belaka, sehingga tidak ada yang namanya amal soleh dan pembalasannya. Maka keringlah hati seseorang ketika seseorang tidak yakin kepada akhirat, dan sempitlah pikirannya, karena dunia ini hanya materi baginya. Kemudian golongan yang kedua, kata beliau, golongan al-munafiq, yaitu allazi la yuqsad bi'amalihi wajh Allah, yang dia beramal tujuannya bukan Allah. Itu ayat
Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Jadi dua golongan ini sebenarnya. Yang pertama kafir, 3 ayat pertama, 4 ayat keempat dan sampai terakhir itu munafik. Apa beda kafir dengan munafik? Kafir itu lahir batin kafir. Tapi kalau munafik lahirnya mukmin seolah tapi dalamnya kafir. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, maksudnya mereka yang menziharkan agamanya dengan ibadah tetapi sebenarnya hatinya kufur. Maka kata Allah fawailul lil musallin, celaka mereka orang munafik yang salat tersebut. Baik. Kita sampai ayat berapa kemarin? Ya, kita baca lagi aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik. Jadi kita berhenti pada ayat kemarin kalau tidak salah, alladzina hum 'an salatihim sahun. Jadi kata Allah fawailul lil musallin, kalimat wail menunjukkan dosa besar itu. Menunjukkan dosa besar. Atau wail itu bermakna sebuah wadi, lembah yang ada di Jahannam. Ya. Sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas mengatakan, inna fi jahannama wadiyan, sungguhnya dalam Jahannam itu ada lembah. Tasta'idhu jahannamu min zalikal wadi fi kulli yawmin arba'atumi'ah marrah. Setiap hari Jahannam pun meminta perlindungan kepada Allah sebanyak 400 kali. A'adda zalika lil mura'ina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wadi Jahannam itu, wail itu memang dipersiapkan oleh Allah bagi mereka yang mura'in, orang yang beramal tapi riya, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihamili kitabillah, bagi yang menghafal Quran. Ini hadis ini mengerikan ini. Kata Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW mengatakan apa? Bahwasanya wailun itu adalah sebuah lembah di neraka Jahannam yang Jahannam sendiri berdoa kepada Allah atas dilindungi dari keburukannya, dan memanglah dipersiapkan untuk orang-orang yang senang berbuat riya min ummati Muhammadin, dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita umat Nabi Muhammad bukan ya? Iya. Lihamili kitabillah, orang yang menghafal Quran. Ya salam. Hafal Quran bagus tak Bu? Bagus, tetapi kalau salah niat awas. Niat hafal Quran agar dibilang soleh sekali, Masya Allah. Niat hafal Quran untuk dipanggil ustaz. Niat hafal Quran supaya dipuja dan dipuji di sana sini, itu kan di follow sama akhwat, di follow sama ummahat. Jadi hati-hati para hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran. Kalau niatnya salah ya. Kemudian walil mutasaddiqi fi ghairi zatillah, orang yang membenarkan adanya
Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala atau yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Walil haji ila baitillah, dan orang yang berangkat haji atau umrah karena riya. Wal khariji fi sabilillah, dan orang yang khuruj keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala sebab riya. Riya itu apa sih? Riya itu apabila dalam beramal kita tujuan mengamalkan atau meninggalkannya karena makhluk. Itu riya tuh. Jangan sangka riya itu hanya beramal karena selain Allah saja. Tak. Orang disebut riya itu apabila dia melakukan sebuah amal atau meninggalkan amal karena masih memikirkan selain Allah, tujuan selain Allah. Dulu pernah ulama Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata, al-amalu li ajalin nasi syirik wa tarkuhu khaufan minan nasi riya. Orang yang melakukan sebuah amal tujuannya manusia, itu berarti syirik. Dan orang yang meninggalkan amal juga karena manusia, itu yang riya. Jadi riya itu ialah memasukkan tujuan selain Allah, masih menimbang-nimbang makhluk dalam beramal, itu riya itu. Sehingga jadi dia beramal atau tidaknya itu karena makhluk. Ya, sholatlah di depan nih supaya kelihatan soleh kalilah. Pergi sholat Jumat duduk paling depan, pakai jubah, pakai sorban, celana dipotong sampai betis, biar disangka orang paling soleh sekota Padang. Itulah jaleh syirik kecil, kata Nabi, syirik. Tapi ada orang yang enggak usahlah sholat Jumat biasa-biasa salah, yang api-api naik salah khatib, duduklah paling enggak usahlah di muka bana di tengah-tengah salah. Itu juga riya tuh. Jadi yang ikhlas itu ialah Allah menjaga kita dari keduanya, tak lagi timbang-timbang makhluk. Pokoknya bismillah, la haula wala quwata illa billah, jalan. Oh nanti kata setan, nanti kamu dianggap soleh, bodoh amat. Jelas terlalu depan belakang di bodoh amat. Pokoknya bismillah, beramal, enggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh. Mikir makhluk, mau makhluk benci, mau makhluk menyukai kita, enggak. Bagi seorang yang ingin dijaga keikhlasannya, enggak usah lagi memikirkan motivasi lain selain ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus saja beramal. Sampai kapan? Sampai terbiasa. Ya Allah, jatuh. Saking semangatnya. Sampai mana tadi? Sampai saking semangatnya. Jadi sampai kapan? Sampai terus berusaha. Tujuan kita ialah bukan mencapai ikhlas. Tujuan kita beramal itu bukan mencapai ikhlas, tetapi membersihkan niat. Nah, ada orang mengatakan, hambaku alhamdulillah lah ikhlas. Ahlun itu. Saya sudah ikhlas. Belum. Sampai kapan yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Hunafa yang diperintahkan kita itu. Hunafa itu artinya bukan orang yang sudah sampai ke derajat ikhlas, tetapi orang yang senantiasa memilih, cenderung kepada yang benar. Dipeluan terus, diperbaiki terus. Masih ada tujuan-tujuan, bisikan-bisikan terus lawan itu sampai terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti lama-lama akan muncul sifat ikhlas. Ya, sudah terbiasa beramal, itu akan muncul dengan sendirinya ikhlas. Tapi kalau sekali-sekali ya banyak gangguannya. Orang-orang sekali-sekali pandai basilek baru pastilah ingin ditunjukkan. Keluar dari rumahnya lihat di jalan, main kali ajak bisa diajak perkara itu. Mana yang bisa diajak bertinju nih. Tapi orang yang sudah tinggi ilmunya sudah tidak perlu lagi pamer-pamer itu, karena sudah terbiasa sehari-hari. Ya.
seperti mohon maaf buang air itu kita ikhlas sekali itu. Tidak ada perlu orang lain tahu. Ikhlas saja. Tidak perlu dilihat. Kalaupun orang bertanya, "Kamar tadi bu?" Ya seorang mandi, buang air kete. Tidak pula kita bangga kan? Ditanya tadi buang air. Tak pula kita merasa mengingat-ingat itu. Dah berapa kali waktu kamar mandi, ada yang tahu bu? Ada yang tahu dah berapa kali dia kamar mandi buang air, buang hajat? Tak ada yang tahu. Tapi setan mengingatkan kita kebaikan kita 10 tahun yang lalu tuh. Ya nak bu? Setan itu dia tuh membuat kita lupa dosa dan ingat-ingat kebaikan. Nah, itu. Kalau dosa kayaknya jauh benar ya wah, jauh dosa tuh. Tapi kalau amal soleh 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ingat, saya dulu waktu di sini. Jadi ciri Allah itu benci pada seorang hamba, Allah bongkar amal solehnya di depan manusia, sehingga muncul riya dan gak ada balasan di akhirat. Kayak ulama dahulu tuh khawatir dengan syuhrah atau kemasyhuran, kena rusak hatinya, rusak hati. Baik. Jadi para penghafal Quran, orang yang berangkat haji dan umrah, orang yang keluar di jalan Allah, perbaiki hati. Tapi bukan berarti juga tidak melakukan amal-amal tersebut karena kekhawatiran terhadap pandangan orang lain, sebagaimana kita bilang tadi itu. Kalau amal yang sifatnya wajib, dianjurkan kita untuk mensyiarkannya. Solat berjamaah, solat 5 waktu, ya, buka puasa, haji atau umroh dalam pendapat Syafi'i yang hukumnya wajib, jihad fisabilillah, mengeluarkan zakat, itu mestilah ditampakkan karena itu syiar Islam. Majelis ta'lim ini kan wajib hukumnya nih, bukan sunnah nih Pak Ibu. Mempelajari Quran ini hukumnya wajib, sama kayak wajib solat. Malah lebih dulu ayatnya turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca itu kata Allah Quran. Tapi sebagian orang menganggap yang wajib itu solat sih. Belajar agama tidak wajib. Akhirnya tertipu dengan setan. Tak wajib, tak jauh, tak wajib, tak wajib, tak wajib sampai gaib, tak beraja-beraja itu. Tipunya dari lama. Baik. Kemudian fawailul lil musallin, celakalah mereka oknum-oknum yang sholat, ya. Di sini kita boleh wakaf, tapi bukan wakaf mutlak. Fawailul lil musallin tetap sunnah hukumnya, berhenti di setiap kepala ayat. Kan itu habis ayat coba ya. Ayat 4 ya, fawailul lil musallin habis ayat. Kemudian baru allazina hum an salatihim sahun, itu ayat 5. Yang tidak boleh itu berhenti mutlak. Fawailul lil musallin, Allahu akbar, tidak boleh. Atau dibacanya di luar salat, fawailul lil musallin, sadaqallahul azim. Tak boleh. Itu namanya waqaf qabih, silah dalam ilmu tajwid itu. Waqaf yang jelek, waqaf yang buruk. Maka boleh berhenti di situ karena memang tetap hukumnya sunnah kita waqaf di setiap ra'sul ayah atau setiap kepala surat, kepala ayat. Itu tetap berhenti itu boleh. Fawailul lil musallin allazi, kalau sampai umum ya, pada sampai umum itu baca leh. Janganlah. Fawailul lil musallin. Lanjut lagi, allazina hum an salatihim sahun. Tapi kalau disambung juga nggak apa-apa. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Tapi yang afdal memang tetaplah kita berhenti di ra'sul ayah. Jadi fawailul lil musallin, sambung allazina hum an salatihim sahun. Kenapa? Karena ada hikmah di setiap wakaf di kepala ayat. Apa hikmahnya? Ketika kita berhenti sejenak lalu baru menyambung ke ayat yang kelima, fawailul lil musallin, agar kita mewaspadai kegiatan-kegiatan ibadah kita itu.
agar kita juga meresapi, memaknai, menghayati makna apa yang dimaksud musallin di situ, ya, yaitu orang-orang yang melakukan ibadah secara formal, namun orientasinya sudah keliru, jauh dari maksud. Alladzina hum, yaitu mereka-mereka yang an salatihim sahun, daripada salatnya itu sahun, berperilaku lalai, orang-orang yang lalai daripada salatnya. Kemarin sudah kita jelaskan ya Bu ya, ada berapa tafsir ya? Oh ini berhenti kemarin, baru ingat saya, di sini berhenti kemarin. Iya. Kita ulang sedikit review. Yang pertama yang dimaksud dengan sahun adalah yang pertama pendapat Ibnu Abbas, yaitu huwal musallil lazi in shalla lam yarju sawaban, lam yarju laha sawaban, wa in tarakaha lam yakhsha 'alaiha iqab. Itu maksudnya sahun, orang yang lalai itu adalah orang yang lalai dari solatnya, adalah mereka yang solat, kalau solat tidak mengharap pahala dari Allah, kalaupun tidak solat tidak takut kepada Allah. Artinya memang formalitas, ya. Padahal solat itu ada sifat yang dibawa, diantaranya sifat harap kepada Allah, ini solat kita diterima. Dan kita juga punya bawa sifat setelah solat khauf, takut kepada Allah kalau solat itu tidak diterima. Kalau kita punya sifat itu, berarti kita tidak lalai itu. Deh solat asar tadi kurang khusyuk, caro. Nah, maka itu tanda-tanda solat kita bagus tuh. Atau kita berpikir, deh mudah-mudahan solat hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi karena sudah melakukannya dengan cara yang baik. Sudah di masjid, sudah wudunya sudah benar. Ya. Jadi solat itu bukan hanya soal solat, tetapi iqamatus shalah. Maknanya alhamdulillah dululah pernah belajar fikih solat. Mudah-mudahan dengan belajar fikih ini diterima solatnya secara teknisnya. Alhamdulillah wudu sudah kita tahu rukun dan sunnahnya sudah dikerjakan juga. Alhamdulillah airnya bagus, suci dan mensucikan. Alhamdulillah gerakan-gerakannya, bacaannya saya paham, coba memahaminya. Tapi begitu juga sebaliknya, khawatirlah tentang wudhu kita sah enggak, atau fikihnya nih pas enggak, sah enggak ini secara sholatnya, gerakannya. Kalau kita memiliki porsi untuk mereview sholat kita, berarti sholat kita itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi cuek saja dia, sholat lah, penting kalah sholat. Nah, itu kayak anak ketek gitu kan, pokoknya enggak berang lah kayaknya. Mama dan nanya di rumah gitu kan, atau ibunya nanya di rumah, dah sholat, dari kamar, pokoknya dimuji-mujiannya kamar mandi. Nah, pokoknya dia tipu orang tuanya supaya orang tuanya sudah menyangka dia sholat, agak-agak basah ketika keluar di kamar, alhamdulillah lah sholat mah. Berarti dia lebih takut kepada makhluk. Itu imannya anak kecil. Baik. Kemudian yang kedua, allazina yuakhirunaha an awqatiha, yang disebut dengan lalai daripada solatnya itu orang yang senantiasa mengakhirkan pengerjaan solatnya. Hobinya itu menunda solat di waktu-waktu yang sangat, istilahnya waktu injury time lah bahasa awal. Injury time, di waktu-waktu yang terakhir. Solat zuhur itulah setengah sampai, solat asar itulah 5:30. Diputar aja waktu, digantinya waktu. Subuh itulah 6:30. Pokoknya asal belum waktu syuruk lagi dia sholat subuh, ya. Dan berarti kita harus tahu perputaran waktu itu kapan saja sholat itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat itu terbagi atas 3, agar kita tidak terjatuh kepada ancaman ayat ini. Berarti kita harus tahu waktu-waktu sholat itu kapan. Yang pertama waktu afdol, yang kedua waktu mubah, yang ketiga waktu jaiz, ya. Yang ketiga waktu akhir, waktu dibolehkan saja istilahnya. Waktu yang paling afdol yaitu di awal waktu, di tempat azan dikumandangkan,
baik di masjid atau musola atau di hutan ada iqomah di situ afdol. Ada misalnya orang hiking atau camping suatu tempat atau ke gurun pasir, tak ada orang di situ, dia azan di situ, maka pahalanya bahkan 50 kali lipat dari solat berjamaah di masjid. Tapi jangan lebih buka gunung lebih kok solat, enggak. Itu tuh misalnya kita ada kesempatan, yang suka hiking ya Pak ya, yang suka camping gitu kan, nah itu azan di situ, lari setan di situ, 50 kali besar pahalanya. Bukan berarti nanti ada masjid samping rumah kok ketik palung sajik kok awak kagun doang. Enggak. Kalau ada kesempatan. Jadi waktu itu dibagi 3 saja. Waktu yang pertama itu waktu afdal bersama imam, bersama takbiratul ihram kalau bisa ya. Dalam hadis dikatakan siapa yang sholat arba'ina yauman, 40 hari bersama imam tak tertinggal takbiratul ihram, maka kata Nabi diberikan 2 jaminan. Yang pertama, jaminan dari terbebas dari api neraka. Yang kedua, jaminan terbebas dari sifat munafik. Saya pernah mencobanya tuh, sampai 10 hari tidak putih berjamaah bersama imam, ternyata memang sulit. Hari yang ke-10 sakit paru. Hari yang kesekian akhirnya diulang lagi tuh, akhirnya diulang lagi. Makanya jamaah tabligh ya, yang mereka khurud 40 hari 4 bulan tuh dalam rangka tujuannya salah satunya untuk meraih itu, supaya tidak tertinggal takbiratul ihram selama 40 hari berturut-turut. Baik. Kemudian waktu yang di tengah-tengah itu waktu tidak afdol ya, waktu biasalah. Waktu boleh saja. Misalnya zuhur masuk sekarang jam 1:30, dia sholat jam 1:30. Itu nilainya sedang ya, B aja. Kecil orang gini. Tapi orang yang sholat di akhir-akhir waktu, maka itu dikhawatirkan dia termasuk kepada ayat ini, wa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Senantiasa dia begitu, tidak ada uzur, tidak ada halangan, tetapi dia ganti waktu yang afdol itu terakhir ya. Berarti kita harus tahu nih waktu-waktu yang 5 itu kapan saja berarti Pak Ibu ya. Salat subuh itu pendek waktunya tuh, mulai dari fajar shadiq, terbitnya matahari sebelah timur, cahaya horizontal di sebelah timur, fajar shadiq, bukan cahaya vertikal, fajar kazib namanya. Fajar kazib masih boleh makan sahur, tapi kalau fajar shadiq itu udah tank, sahur dimulai, menahan dimulai, ya sahur dimulai, puasa dimulai. Kemudian baru masuk sholat subuh. Ketika orang azan itu sudah boleh sholat, ketika orang azan itu sudah boleh sholat, walaupun afdolnya kita menyimak sholat dan menyimak azan dan menjawabnya. Jadi misalnya ibu di rumah gitu kan, pengen sholat di rumah atau sedang bersafar, terdengar suara azan, boleh sholat di waktu itu sudah, karena waktu azan itu sebenarnya penanda masuknya waktu. Tetapi afdolnya kalau bisa azan itu simak dulu ya, dan dijawab ya. Kemudian boleh sholat sunnah qabliyah dulu boleh ya, baru sholat fardunya gitu ya. Kemudian sholat subuh mulai dari fajar shadiq sampai waktu sebelum syuruk ya. Syuruk sekarang 6 berapa? 6.25. Berarti sebelum 6.25 itu ya, itulah waktu subuh sebenarnya. Kalau misalnya orang keluar dari waktu itu, berarti dia terancam fawailul lil musallin kalau tanpa uzur dan alasan yang jelas. Terus kalau orang ketiduran gimana Ustaz? Kalau ketiduran, pingsan, lupa ya, akalnya hilang atau gilanya sebentar. Halo? Alhamdulillah berarti handphonenya tidak rusak, handphonenya bagus berarti.
Berpikir positif. Hujan kalau di masjid tuh bunyi handphone kawan, apa namanya, gaduh, saya jangan begitu. Positif, oh alhamdulillah handphonenya masih bagus. Lah juga doa yang menelpon. Baik, sampai mana tadi? Nah, kalau orang akalnya hilang, pingsan, sakit, ketiduran, apa kata Nabi? Sholat ketika dia ingat itu. Walaupun waktu syuruk itu waktu yang haram sebenarnya untuk sholat, tapi apabila orang itu baru bangun jam segitu, tetap dia harus kafaratnya tuh yaitu orang yang tertidur kelalaian yang tidak disengaja. Kalau ini kan yang disengaja, fawailul lil musallin itu. Ya ketiduran, tapi ketiduran itu kan macam-macam. Ada ketiduran by design, by habit gitu kan. Nah, ini yang salah juga nih. Subuhnya di mana? Jam berapa? Jam 7 Ustaz. Ketiduran kan enggak apa-apa Ustaz. Tiap hari begitu. Kenapa? Main PS. La haula wala quwwata. Kenapa tidurnya telat? Kenapa tidurnya telat? Nonton bola tiap hari gitu, lagi musimnya. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang ketiduran tetapi ketidurannya by design juga gitu kan, itu juga masih terancam itu. Jangan-jangan terancam masuk kepada ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Bisa enggak kita atur tidur tuh jam 10, jam 11? Atau beberapa orang tuh biasa bisa tidur malam 3 jam, 4 jam, subuh dia bisa bangun gitu kan. Kita yang mengenal diri kita, atur pola tidur itu. Makanya subuh itu bisa bangun gitu kan. Kemudian tuh subuh selesai, Zuhur itu ketika bayangan tepat di atas kepala kita bergeser sedikit. Kalau sudah bergeser sedikit, berarti sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai sama bayangan dengan benda. Kalau kini gampang, ndak usah mau dia tua, nah ambil tungki tahan di tengah itu tuh, ndak usah kayak gitu. Maksud zuhur ndak ambil tongkat taruh di tengah halaman rumah. Maksud zuhur ndak perlu. Sekarang sudah ada jam. Kalau zaman Nabi kayak gitu dulu. Zaman Nabi kayak gitu ngelihat jam itu masih tradisional sekali. Belum ada jam digital. Cuman orang rajin-rajin sholat sahabat Nabi. Awak jam digital sholat enggak? La haula wala quwwata illa billah. Kita balik-balik. Zaman Nabi enggak ada masjid segagah, enggak ada lampu. Gelap tapi sahabat Nabi rajin ngaji Quran. Kini tarang setarang-tarangnya ngaji enggak boleh. Haula wala quwwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian itu waktu zuhur. Jadi kalau lewat waktu itu tanpa uzur maka masuk kepada ayat tadi. Kemudian waktu asar apabila bayangan benda sudah lebih panjang sedikit. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Tenggelam matahari masuk waktu maghrib seperti itu. Sampai kapan? Sampai hilang semburat cahayanya. Apabila semburat cahaya di barat itu hilang dari tenggelamnya matahari, masuklah waktu Isya. Apabila nanti subuh lagi muncul cahaya putih ke atas, itu fajar kazib, belum boleh salat subuh. Kalau sudah horizontal cahayanya itu baru masuk salat subuh. Mudah mudah mengingat waktu salat itu. Artinya apa? Seorang muslim disiplin mengatur dirinya dan salat-salatnya. Baik, yang ketiga maksud sahun adalah la yusallunaha limawaqitiha wa la yatimuna ruku'aha wa la sujudaha. Yaitu orang yang tidak salat pada waktunya serta tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Maksudnya mencuri di dalam salat. Bagaimana mencuri itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang tidak tumakninah, orang yang tidak menyempurnakan hayat gerakan-gerakan sholatnya. Ruku pernah sudah kita bahas ya Bu ya, udah 2 bulan waktu itu Parobiyah. Bagaimana tata cara sholat, bacaannya, maknanya, tadaburnya, gerakannya. Ruku ada syarat minimal, qiyam ada caranya, ruku ada caranya, i'tidal ada caranya, sujud ada caranya. Jadi ada bentuknya dan ada tumak ninahnya. Itu
Ada bentuk gerakannya dan ada tumak-ninahnya. Terkadang dalam gerakan itu dibarengi dengan rukun fi'li plus rukun qauli. Seperti qiyam. Qiyam berdiri itu kan wajib menghadap kiblat. Kemudian ada pula rukun qaulinya, itu membaca surat Al-Fatihah sebelumnya takbiratul ihram. Jadi kalau itu tidak dikaji itu, tidak dimantapkan, maka khawatir. Jadi solat orang yang lalai itu maksudnya yang ketiga, orang yang tidak menyempurnakan gerakan-gerakan dan bacaan dan niatnya. Ya. Artinya apa? Ilmu fikih itu menjadi wajib. Ilmu fikih solat bisa mencegah seseorang masuk dalam ancaman ayat ini. Berarti belajar tata cara solat itu hukumnya wajib. Ya. Baik, yang keempat. Maksudnya yang keempat adalah, ini menurut Imam Al-Qurtubi, yaitu sebagaimana firman Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Akan datang generasi setelah mereka, generasi yang menyia-nyiakan solat. Solat itu, tak tahu, kemarin banyak sekali tabligh akbar. Saya termasuk 3 kali saya isi tabligh akbar selama di Padang nih kemarin. Temanya itu kan tentang solat sebenarnya, Isra Mi'raj itu, Bu, ya. Ya. Begitu Allah memanggil nabinya untuk menjemput perintah solat 5 kali sehari semalam. Begitu pengorbanan Nabi meminta keringanan 5 kali beri 50 menjadi 5 kali. Kemudian satu-satunya syariat yang Nabi naik ke atas menjemput perintahnya itu hanyalah solat. Ya, kalau perintah yang lain pakai wahyu saja. Perintah puasa pakai wahyu. Turun Jibril membawa wahyu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Turun perintah puasa, perintah berjihad, turun ayat waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum waqatilu al-musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan, jihad. Turun perintah zakat, wahyu lagi, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa shalli alaihim. Kemudian turun perintah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, wahyu juga. Kemudian turun perintah berjilbab, berhijab. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina jalabibihinna. Katakanlah wahai nabi kepada istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman untuk melabuhkan pakaiannya, jilbabnya. Turun perintah agama seluruhnya itu dengan perantaraan wahyu. Tapi solat, tidak bisa. Solat Nabi kita yang diberikan perjalanan dinas menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi solat itu pertemuan dengan Allah, tapi dia sia-siakan, maka itu termasuk idha'atus shalah, menyia-nyiakan solat. Itulah mereka yang disebut dengan allazina hum an salatihim sahun. Kalau pertemuan dengan Allah saja disia-siakan, gimana nasib orang seperti itu kira-kira? Kalau pertemuan yang dengannya kita mengadu kepada Allah, pertemuan dengannya diampuni dosa kita sia-siakan, maka tidak ada sebenarnya hidup sebetulnya. Kemudian yang kelima, maksud sahun itu adalah huwa la yaqra wa la yadhkurullah. Orang yang dalam solatnya tidak membaca dan tidak mengingat Allah. Jadi talafuz, mengucapkan itu hukumnya wajib pada rukun-rukun qauliyah. Baca takbiratul ihram, kalimat ya, Bu, ya. Masih ingat? Takbiratul ihram, Allahu akbar, baca jangan diam tuh. Kadang pakai tangan lagi, sedekap lagi tapi diam. Mana sah? Al-Fatihah yang kedua. Yang ketiga, tasyahud. Tidak hafal tasyahud yang panjang, minimal kata Imam Nawawi
at-tahiyyatu lillah dah. Kalau yang mau lengkap at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu yang panjang tuh. Yang pendek bisa minimal at-tahiyyatu lillah. Enggak kata Ambo, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Gampang kan salat itu sebenarnya. Takbiratul ihram pastilah bisa. Allahu akbar. Al-Fatihah ya bisalah 7 ayat aja. Yang ketiga tahiyat at-tahiyyatu lillah sana bisa. Yang keempat sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, itulah paling minimal tuh. Yang paling afdolnya sholawat Ibrahimiyah, kama sholaita kama barakta. Yang kelima salam assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama. Nengok kanannya sunnah, tapi membacanya itu, talafuznya itu, melafalkannya itu yang wajib. Assalam, bacanya harus benar. Assalam, pakai alif lam. Enggak pakai alif lam batal, kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Assalamualaikum warahmatullah sekali, enggak mencelek ke kanan, enggak lah. Itu yang rukun. Tapi dilafalkan. Jangan diam. Wahai yang solatnya diam, tobatlah selain dari sekarang. Tak boleh diam. Tak ada tu fikih mazhab apa yang diam tu solat dari awal sampai akhir itu. Kecuali Pak tu sariawan, ya bisa maklum lah. Kayaknya sariawan. Tak ada solat silent tu, tak ada. Handphone yang silent, solat tak boleh. Tapi jangan juga mengganggu orang di sebelah. Kadang-kadang membaca bunyi giginya terengah. Ada yang kayak gitu, Bu? Ada 2 orang saya jumpai, tidak usah sebut orangnya. Dalam hidup saya jumpa 2 orang yang sholatnya itu sangat annoying, sangat ganggu lah. Bunyi bentuk orang makan nasi kapau. Itu juga mengganggu, zalim. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu minimal terdengar telinga. Dalam mazhab Hambali bibir itu bergerak maksudnya. Minimal tuh. Tapi kalau sampai terdengar pula 5 orang samping kita, jadi imam saja lah kalau gitu. Baik. Jadi yang tidak membaca bacaan solat, kemudian membaca tapi tidak masuk ke dalam hati. Oh, dia membaca tapi kayak baca mantra kayak dukun, tapi tak paham. Itulah sebab turun ayat orang yang membaca bacaan dalam solat tapi dia tidak paham. Turun ayat la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati solat dalam posisi kamu mabuk sampai kamu paham apa yang kamu baca. Itu sahabat waktu itu belum haram minum khamar. Maghrib, sudah maghrib, sholat maghrib, minum. Akhirnya mabuk kan, perdosis. Mabuk, azan Isya datang, sholat dia. Pas sholat azan Isya itu tidak ngerti apa yang sampai. Baca, salah bacaannya. Turunlah ayat itu. Sekarang kita bukan mabuk khamar, mabuk dunia. Tapi sehingga kita tidak mau belajar bacaan solat dan artinya. Kan bahasa Arab tuh Ustaz. Iya harus belajar. Imam Syafi'i mengatakan wajib belajar bahasa Arab yang berkaitan dengan ibadah. Kalau belajar bahasa Arab atau karajo di penerbangan Arab atau karajo di perusahaan minyak Arab tidak wajib tuh. Hari ini orang untuk bekerja, untuk dapat beasiswa bisa dia les bahasa Inggris, ya Bu? Bara syarat TOEFL dapat beasiswa di Universitas Cambridge misalnya 600, 550 lah bayar les. Berapa tahun? Setahun, 2 tahun. Berapa supaya dapat surga? Yaitu berapa caranya masuk surga? Dengan sholat. Sholat itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Tidak usah les, pokoknya kerajaan salah. Itu kita yakin kita beriman kepada Allah itu dan Rasulnya itu. Ya. Jadi bahasa Arab itu wajib yang berkaitan dengan syahadat kita dan berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak metode kan Bu ya. Ada kelas yang dibikin oleh yayasan. Ada kelas terjemah bahasa, terjemah Quran, terjemah bacaan salat. Ada terjemah doa-doa Al-Quran tadi ya.
ada terjemah ibadah perangkaian doa ibadah haji dan umroh, itu sudah memudahkan. Ya, tinggal kitanya mau belajar atau tidak. Ya, kalau tidak dilakukan tetap begitu, khawatirnya menurut salah satu tafsirannya ialah orang yang lalai sholatnya itu adalah mereka yang membaca dan tidak paham. Ya. Kemudian yang ke berapa lagi, Bu? Jadi Allah ingin kita membaca secara teknis benar dan juga mentadaburi makna bacaan itu. Jadi bacaan di mulut sampai dalam hati. Dibaca takbir, ya datanglah keagungan Allah dalam hati. Dibaca la ilaha illallah, ya sampailah kalimat tahlil itu dalam hati kita. Dibaca alhamdulillah, ya tahulah makna tahmid itu dalam diri kita. Dan begitulah ibadahnya para sahabat, para nabi dan rasul, ya. Makanya orang dulu salafun saleh kalau sholat itu baca Quran itu bisa mengalir air matanya, bisa khusyuk dia, bisa menangis dia, bisa melambung rohaninya tinggi. Sebabkan karena mereka memahami. Memahami berarti perlu belajar. Tidak ada yang instan, Bu. Dulu saya juga begitu, kok. Dulu saya pernah saya ceritakan di sini, ya, itu di mana? Lupa. Dulu saya di belakang imamnya nangis, jamaah di belakang imam juga pada nangis. Itu sholat Ramadan itu tarawih tuh. Saya orang yang baru taubat, ini pada nangis cengeng banget sih, kenapa? Di Bogor tuh. Ini orang nangis sholat itu cengeng ya. Apa sih gitu kan? Akhirnya saya tanya sama Ustadz waktu itu, Ustadz, kenapa orang yang sholat itu nangis? Karena mereka paham katanya. Akhirnya itulah yang membuat saya terpacu untuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab 2 kali sepekan selama setahun. Daftar yang pertama 30 orang, di akhir tahun tinggal 5 orang. Beneran, banyak yang muntaber, mundur tanpa berita. Kemudian doa lagi, masuk pesantren. Ya, tadinya 2 kali sepekan belajar bahasa Arab, 1 tahun tuh. Masuk pesantren, tiap hari belajar. Belum puas lagi, masuk lagi ke dapat beasiswa Universitas Islam, 3 tahun belajar bahasa Arab sama dosen-dosen Saudi dan Yaman, Sudan. Belum puas juga, ambil lagi S1 Syariah. Belum lulus lagi, ambil S2 lagi. Beda, Bu. 15 tahun yang lalu sholat saya dengan sekarang tuh beda. Beda. Ya. Bahkan dengan satu kata hati ini langsung, itu susah dijelaskan. Jadi tidak ada yang instan, dan jangan dalam belajar itu kuncinya jangan melihat hasil dan jangan melihat kemampuan kita. Dewa umulah sagiku, waktu sakete. Ndak. Untuk mendapatkan ilmu itu lihat rahmat Allah. Lihat rahmat Allah. Lihat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas dalam belajar, kita melihat rahmat Allah, nanti dikasih banyak tuh. Allah mampu enggak memberikan kita ilmu yang banyak dan hikmah dalam waktu yang singkat? Mampu. Kalau kita melihat hasil dan melihat daya kita, nggak ada apa-apa. Wak modeko, misalnya waktu terbatas gitu kan, susah menghafal, jangan itu yang dikeluhkan. Tapi yang kita lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut yang ke berapa lagi? Yang ke-6. Ini pendapat kedua Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas dalam ayat ini 3 pendapat beliau. Yang pertama tadi pendapat yang pertama. Yang kedua, yang kedua ya dari pendapat Ibnu Abbas atau pendapat yang ke-6. Yang dimaksud dengan allazina hum an salatihim sahun, yaitu humul munafiqun. Ayat ini tujuannya kepada orang-orang munafik. Orang-orang yang memiliki nifak di hatinya, penyakit nifak. Yatrukuna salata sirran wa yusallunaha alaniyatan. Mereka itu salat kalau ada kesempatan dilihat, dan mereka meninggalkan salat kalau dalam keadaan sendirian. Jadi kalau salat bersama-sama, ada orang rame-rame di depan menantunya salat, dia pak tuh.
Tapi kalau pai menantu balik ke kampung, balik ke tempat menantunya udah pergi, tidak sholat lagi dia. Atau karena ada bos, ada bawahan, ada atasan, sholat dia. Ada tetangga dia tidak lama, itu berarti ada nifak di hatinya, ada riya. Kalau depan jamaah sholatnya panjang-panjang, kalau sholat sendiri pendek-pendek ayatnya, paling pendek. Kalau sholat di jamaah nangis, tapi sholat sendiri tidak ada rasa apa-apa, berarti itu riya itu. Ya, berarti itu orang yang sudah terkena riya. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah, lindungilah kami dari perbuatan riya. Ya. Kata Allah dalam Quran mengenai salat orang munafik jelas, wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik apabila salat dia dalam keadaan malas-malasan. Yura'unan nas, kalaupun salat riya. Wala yazkurunallaha illa qalila, tidak ingat kepada Allah dalam salatnya kecuali sedikit atau tidak sama sekali. Baik. Sedangkan orang yang beriman salatnya khashi'un. Wallazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang beriman itu orang yang salat khusyuk dalam salatnya. Baik. Lanjut pendapat keberapa lagi? Udah 6 pendapat cuma 6 pendapat. Baik. Kemudian allazina hum an salatihim sahun. Allah bilang an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Apa bedanya? Ulama membedakan antara an dengan fi. An salatihim sahun yaitu lalai dari salatnya. Artinya bukan fi solatihim. Kalau fi di dalam solatnya. As-sahwu maknanya lalai, ghaflah. Lalai di dalam solat itu lumrah, sesuatu yang terjadi pada manusia. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat pernah lupa berapa rakaat solat asar, pernah. Dan sahabat menanyakan, ya Rasul, bukan tadi solatnya jumlahnya sini. Berarti lupa rakaat, atau ada bagian dari sholat kita yang pangana kama-kama gitu kan, maka kewajiban kita bukan mendatangkan sholat yang sempurna. Kan ada jamaah itu yang tanya, Ustaz, berarti sholatmu diulang kalau tadi tidak khusyuk? Tidak, itu kita membebani diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi apabila kita sudah melenceng pikiran kita, maka kembalikan lagi. Begitu terus perjuangan kita di dalam sholat, ya. Jadi kalau sudah miring, luruskan lagi, miring, lurus lagi. Jadi untung saja kalau ayatnya itu dibaca an sholatihim sahun. Kata Atha bin Dinar, seorang tabi'in, alhamdulillah Allah tidak bilang fi sholatihim sahun. Kalau fi sholatihim sahun kena kita semua, kena neraka awal semua. Tapi maknanya an salatihim sahun ayatnya. Kemudian allazina hum yuraun, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Riya dalam apa? Ada dua nih. Ayat allazina hum yuraun itu kembalinya kepada ayat nomor 5 atau kembalinya dari awal? Dari ayat nomor 2, fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bisa dua-duanya. Kalau kita kembalikan makna ayat yang ke-6 itu ke ayat yang ke-5, sebelumnya artinya yang paling dekat. Ini yang paling kuat. Jadi kalaupun mereka salat, mereka riya temannya. Artinya tujuannya bukan Allah, tetapi tujuannya adalah pujian orang lain. Riya itu dari kata ru'yah, artinya penglihatan orang lain. Jadi mengharap dia tuh dilihat orang lain. Sum'ah kawannya, ingin didengar, ingin mengalir pujian kepadanya, ingin dapat likes, ingin dapat followers baru, ingin dapat sanjungan dan lain sebagainya. Ya, kata Allah, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Mengapa orang yang riya itu dicela habis-habisan dalam Quran, fawailun gitu ya? Kenapa sih? Karena dia meminjam baju Allah.
Itu masalahnya. Salat itu tujuannya untuk apa sih? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ta'zim lillah. Tetapi dia gunakan sarana untuk mengagungkan Allah, untuk mengagungkan dirinya. Makanya kata Allah, fawailul lil musallin. Ya, hati-hati orang yang memakai agama yang seharusnya agama itu untuk menyempurnakan tauhid dan ibadah kepada Allah, tapi dia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Baik, allazina hum yuraun. Berarti ini celaan terhadap perbuatan riya. Kemudian bisa kita kembalikan ke ayat nomor 2. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ciri-ciri orang yang tidak percaya akhirat atau orang yang mengingkari agama, yaitu karena qaswatul qulub, karena kerasnya hati dan tidak ada kasih sayang dalam batinnya. Kata Allah, allazina hum yuraun. Kalaupun mereka menyantuni anak yatim, tujuannya untuk riya, untuk nambah followers, untuk nambah viewers. Nah, kalau anak-anak ini untuk nambah viewers, ya. Tapi bukan berarti, sekali lagi, masalah riya ini masalah cermin untuk diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Jangan mentang-mentang nanti ada orang yang melakukan syiar agama, wah ini riya nih. Itu menuduh namanya. Riya itu yang tahu hanya Allah dan orang itu. Riya itu bukan bab yang dipelajari untuk menunjuk orang lain itu riya. Tidak boleh. Riya itu adalah bab yang digunakan untuk menunjuk diri. Ikhlas wa'wah. Sebelum, sedang, dan sesudah beramal, untuk melihat diri, bukan menunjuk orang lain. Kok bisa kita katakan orang itu riya? Emang tahu kita hatinya? Ada orang bersedekah gitu kan, biasanya Idul Fitri itu, siapa yang mau bersedekah menjelang sholat, kayak ibu ya, suka ada open donasi gitu, buka kotak amal gitu kan, sebut namanya Hajjah Zubaidar 3 juta. Wah kan riak 3 juta disabui lo namu. Boleh jadi ibu itu untuk motivasi yang lain. Boleh jadi dia 3 juta disiarkan 30 juta sir. Awak kita sendiri mengotori diri kita dengan menuduh orang lain dengan ria. Jadi bab riya dipelajari, atau semua bab yang berkaitan dengan amal-amal hati, bukan untuk menuju orang lain, tapi untuk menuju diri sendiri. Ya. Allazina hum yuraun. Mohon maaf, yang namanya Haji Zubaidar, Haji Zubaidar tidak ada ya. Baik, sampai mana tadi? Jadi ada kok orang kafir yang tidak percaya dengan din agama, tapi kok baik dengan anak yatim. Boleh jadi hatinya kita kan nggak tahu tadi ya, tapi boleh jadi motivasinya bukan karena Allah, tetapi untuk viewers, untuk followers, untuk kepentingan dunia. Ya mungkin dia ingin dapat perhatian, ingin mendapat kursi, Allah wa'alam, meja, ya kan? Ingin dapat kursi, dapat meja, dapat lemari gitu, wallahu alam. Tapi sekali lagi bukan untuk menilai orang lain, ya. Karena sebagian orang mengatakan semua agama itu benar, baik. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, enggak hanya Islam aja kok orang yang baik. Ya kan? Sehingga dia menilai orang itu dari amal zahirnya, dia lupa ada amal batin. Ya. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia aslinya dia nggak suka memberi, bahkan mengajak untuk memberi makan anak miskin tuh nggak mau, orang miskin nggak mau. Tapi boleh jadi dia melakukan karena riya. Ya. Kemudian barulah kembali kepada ayat tadi itu, yurauna an solatihim tadi itu, kembali kepada ayat yang keempat, dan itu lebih kuat. Jadi riya di sini yang dikecam oleh Allah ada 3 berarti ya. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu riya di dalam solat, riya dalam berbuat baik kepada anak yatim, dan riya dalam memberikan ta'amul miskin. Ya. 3 riya yang dikecam dalam surat Al-Ma'un. Baik, bukan berarti terbatas kepada 3 ini. Ya. Tetapi ketiga
ini menunjukkan bahwasanya riya itu bisa menyentuh dua dimensi ibadah. Jadi riya itu tidak terbatas tiga ini. Sebenarnya riya itu bisa menyentuh kedua macam ibadah. Pertama, ibadah yang berhubungan dengan Allah, hablu minallah. Riya bisa masuk ke situ. Misalnya ibadah solat, ya, ibadah haji, bisa masuk riya ke ibadah-ibadah yang sifatnya hablu minallah. Tapi juga riya juga bisa masuk kepada ibadah yang berkaitan apalagi dengan interaksi sama manusia, seperti ibadah sosial, berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin. Kemudian lanjut, wa yamna'unal ma'un, dan mereka senantiasa mencegah al-ma'un, melarang. Mana yamna'u artinya mencegah, menstop, memborders, menghalangi. Al-mani' maksudnya penghalang. Yamna, dia menghalang. Yamna'unal ma'un, mereka senantiasa. Jadi di sini Allah menyebutkan sifat-sifat mereka dengan fi'il mudhari', ya. Yadu'u, yahuddu, yamna'una, yura'un, itu kan dalam kategori kata benda aktif, kata kerja aktif, fi'il mudhari', menunjukkan mereka senantiasa begitu, ya, hobi gitu, sudah menjadi kebiasaan, ya. Kebiasaan mereka adalah kasar kepada anak yatim, kemudian menghalang-halangi dari memberikan bantuan kepada fakir miskin. Kemudian kebiasaan mereka itu riya. Hati-hati dengan kebiasaan karena akan membentuk kepribadian. Kemudian wayamnauna, kebiasaan mereka menghalang-halangi. Al-maun, apa itu al-maun? Ada 5 yang saya temukan di sini tafsir al-maun. Apa makna al-maun itu? Yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maun itu maknanya adalah az-zakah. Yang disebut dengan al-maun itu adalah az-zakah, zakat. Zakat itu adalah harta yang diambil dari orang yang mampu, kaya, yaitu senilai nisabnya dan haulnya. Pokoknya harta yang dimiliki oleh orang-orang yang berlebih, kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan, asnaf zakat itu. Artinya apa? Untuk zakat itu sebagai jembatan antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya agar hilang sifat bakhilnya, agar bersih hartanya. Orang miskin agar terpenuhi kebutuhannya. Kan elok tuh, bagus kan konsepnya. Nah, orang ini dihalang tuh, stop, tidak ada dah zakat dah. Kira-kira yang terjadi, dia menghalangi sebuah maslahat yang besar, maka dia kena fawailun. Jadi wail ini kena semua ini. Wail ini kena dari mulai solat, kemudian riya, dan orang-orang yang menghalangi zakat. Orang-orang yang menghalangi jembatan, dihancurkannya, dirubuhkannya jembatan antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan orang-orang miskin. Jadi yang kedua, maksud al-ma'un adalah menurut logat orang Quraisy, al-ma'un itu artinya harta. Jadi yamna'un al-ma'un, mereka tidak menginginkan harta itu beredar, mengalir secara baik kepada orang-orang miskin. Maunya dia saja yang kaya dan oligarkinya. Jadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah itu adalah orang yang tidak memutar ekonomi. Uang itu mereka kuasai oleh segelintir orang, sehingga orang-orang yang membutuhkan uang itu tidak mendapatkan. Jadi dicela itu orang-orang yang tidak menggerakkan ekonomi. Harta itu hanya dimiliki diperputar sekian-sekian orang saja. Yang ketiga, makna al-ma'un adalah ismun jami' limanafi'il baiti. Ini pendapat Ibnu Abbas juga yang kedua, dan pendapat Ibnu Mas'ud. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Al-ma'un itu bermakna benda-benda
yang bermanfaat yang ada di kehidupan sehari-hari, yang bermanfaat penting tetapi tidak mahal. Bisa dikatakan tidak mahal itu kalau dia hilang kita tidak terlalu stres. Kalau auto hilang kan stres, Wak. Motor hilang bingung. Tapi kalau misalnya al-ma'un itu benda-benda yang penting sehari-hari, tapi kalau hilang tidak ada masalah. Misalnya gelas pecah, marah enggak, Bu? Stres enggak kita? 3 bulan stres, bawa Bu, galih pecah. Tak ada orang. Pulpen penting enggak? Penting pulpen. Tapi kalau hilang tidak masalah, bisa beli lagi, ya kan? Kecuali pulpennya dari emas, nah, ya pusing dia. Apalagi kalau contoh dalam kitab-kitab klasik, kal fa'si wal qidr wa ma asbaha zalik, seperti kapak, pisau, panci, itu dalam buku-buku tafsir lama itu tuh. Jadi benda-benda yang dipakai sehari-hari, yang benda itu penting tetapi tidak terlalu mahal. Tidak mahal lah, kalaupun hilang tidak jadi pikirkan, jadi soal. Kenapa ini dimasukkan kata al-ma'un itu? Menggambarkan betapa pelitnya mereka. Wa yamna'unal ma'un, bahkan benda-benda yang murah saja, yang itu pun mereka tak mau meminjamkan, memberi bantuan, walaupun sekedar benda-benda yang murah itu. Menunjukkan betapa kerasnya hati, tak ada kasih sayang, tidak ada rasa peduli sama sesama itu. Itulah orang yang takzibu biddin, itu orang yang jauh dari agama. Tapi kalau orang yang beragama yang baik, berarti orang yang penuh hatinya dengan rahmah, perhatian, suka menolong, ya. Walaupun benda-benda yang sederhana, ya. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu mengomentari ayat ini, wa yamna'unal ma'un, kata Buya Hamka, menolong itu menolong orang itu banyak caranya, kata beliau. Ada kalanya dengan pertolongan yang besar, sesuatu yang besar, angkanya besar. Tapi menolong itu tidak hanya dengan hal-hal yang besar, tapi boleh jadi dengan hal-hal yang sederhana, ya. Sebenarnya menolong itu bukan ukuran, tetapi niat orang tersebut, adanya simpati, adanya rasa kasih sayang dan peduli di dalam diri orang tersebut, bukan? Yang penting itu adalah adanya kepedulian dan rahmah di dalam hati seseorang, ya, walaupun dengan benda-benda yang kecil-kecil menurut kita, tapi boleh jadi besar bagi orang lain, ya. Misalnya makan gitu, nasi sebungkus, bagi kita nasi sebungkus berapa sih harganya sebungkus mungkin ini, Pak? 20.000? Hah? 20? Ada yang 20, ada ya 25.000, ada ya. Itu kan kalau nominal kecil, tapi bagi sebagian orang yang sudah 3 hari nggak makan, wah besar sekali tuh, ya. Baju harganya berapa, tapi bagi orang yang sedang membutuhkan, mungkin korban bencana lain sebagainya, baju itu sangat berarti, ya. Jadi yang kenapa mereka itu dilaknat semua, intinya ini adalah representasi. Ayat ini menggambarkan betapa kerasnya hati dan betapa keringnya hatinya dari rahmah dan kasih sayang, sehingga apa? Sehingga dia tolak anak yatim, dia dorong dengan kasar, tidak ada rasa belas kasihannya, tidak ada semangatnya itu untuk mengajak kepada orang beri makan. Kemudian bahkan benda-benda yang kecil saja, yang murah pun mereka tidak mau meminjamkan, memberi dan lain sebagainya. Itu menunjukkan hati mereka yang sangat keras. Maka dikatakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin, orang yang takzib pada agama, itulah modelnya. Kemudian yang keberapa lagi? Yang keempat, kullun ma fihi manfaah, setiap benda yang ada manfaatnya itu disebut dengan al-ma'un, ya. Jadi orang yang dikena laknat wail di sini adalah mereka yang tidak mau menebar manfaat walaupun sederhana, gitu kan. Sedangkan orang yang terbaik menurut Islam, agama inilah khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di antara kamu adalah, kata Nabi, yang paling banyak menebar manfaat. Yang kelima, al-ma'un, tafsirnya yang kelima adalah, ini menurut Imam atau Qurtubi, ya.
Yang kelima adalah al-ma' wal milhu wan nar, yaitu air, wal milh garam, wan nar api. Ya mungkin korek api lah konteksnya kini gitu kan. Jadi kalau di zaman dulu itu biasa orang tetangga minta garam ibu ya, minta garam, minta gula, aduh gula, habis lo gula. Gitu. Itu bagi orang yang terlaknat, kata Allah, wailun, itu adalah mereka yang walaupun gula saja tidak mau dia, 1 sendok gula atau 2 sendok gula nggak mau berbagi, atau air, ya kan, air, alhamdulillah, wanar atau api, ya. Pokoknya benda-benda yang sederhana bermanfaat pun mereka tidak mau memberikannya. Baik, sudah selesai. Ada pertanyaan? Silakan. Oh banyak. Pakai ini, yang bertanya pakai. Dibola balik ini Pak. Siapa dulu? Ibu yang dibel. Ini dulu. Yang mana dulu, Ustaz? Yang di belakang dulu ya, Ibu ya. Belakangnya. Oh, maaf. Langganan. Langganan. Bisa titip satu. Ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ini ada 2 poin kira-kira nih Ustaz yang saya tanya. Pertama mengenai sholat, mengenai lalai sholat tadi. Apakah tadi kan waktu sholat seandainya kita tumakninah yang tidak tepat, apakah itu membatalkan sholat kita? Kemudian sholat jamak lebih afdal mana, jamak takdim kah atau jamak akhir? Karena ada sebagian ulama berpendapat jamak itu bisa dilakukan di tempat kita kalau kita sudah berpindah. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya tanyakan di sini masalah anak yatim. Di sini kan di surat ini cuma difokuskan mengenai anak yatim. Bagaimana kalau seandainya ibunya meninggal? Kemudian ini ada titipan pertanyaan ini. Misalnya dia yatim, kemudian orang tuanya ini meninggalkan sebagian harta, dititipkan kepada saudara yatim piatu lah taruh mungkin ya, kemudian dititipkan sama saudara ibunya, umpamanya orang tuanya PNS, menerima uang duka, uang pensiun, uang segala macam. Kemudian kapan saatnya uang itu diserahkan kepada si anak? Apakah memang menunggu dia balik dulu, atau ada juga sebagian dari orang tua ibunya ini dipergunakan untuk biaya hidupnya? Sementara kalau dalam segi ini kan tanggung jawab dari saudara ibunya sebetulnya kehidupan si anak yatim ini. Nah ini bagaimana hukumnya ini Ustaz? Ini yang mau saya tanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi untuk apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dengan semua ilmunya, dan saya sangat tertarik. Saya mau fokus kepada ikhlas Ustadz. Saya pernah mendengar kalau ikhlas itu adalah ketika berat pun kita mengerjakannya, tapi kita kerjakan juga, itu udah ikhlas. Itu yang pertama. Apa benar atau gimana? Terus yang kedua, kita sering memberikan support kepada anak atau orang-orang yang baru mengenal amal soleh dengan iming-iming materi atau itu yang bersifat pujian gitu lah. Misalnya kan kita nyuruh anak-anak sholat, nanti kalau sholat dikasih ini gitu. Apakah itu memicu untuk terjadinya ketidakikhlasan, atau harus bagaimana kita untuk memberi support gitu Ustaz? Karena memang hakikat manusiawi ini memang senang dipuji, senang disanjung, atau memang melihat sesuatu itu dari bukti, bukan hal-hal yang implisit atau hal yang tidak bisa terlihat. Dia kurang cepat memaknai.
Itu biasanya. Maka teorinya seperti apa sehingga kesan ikhlas ini benar-benar ada. Kemudian saya pernah melihat di dalam Al-Quran ini kecuali illa ibadallah mukhlasin. Artinya itu kalau salah maaf ya. Itu kan kalau artinya kan kecuali orang hamba Allah yang suci. Nah, kesucian itu maksudnya ikhlas yang bagaimana Ustaz gitu ya? Emang orang ikhlas itu memang suci dia atau bagaimana? Ikhlas itu berujung kepada suci atau kita yang belum sampai kepada suci itu apakah masih bisa menuju ke sana? Oke, terima kasih 3 pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ini Bu, mic-nya Bu. Ya, Bu. jawabannya belum. Sebentar Bu ya. Nah, nanti di sesi kedua. Maaf ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan Ibu siapa? Ibu namanya tadi siapa? Ibu Bundo. Ibu apa? Nama ibu siapa Bu? Abu Dewi. Pertanyaan tadi mana yang afdol, jamak takhir atau pertanyaan pertama soal tumakninah tadi Bu ya. Tumakninah apabila tidak dilakukan, dia merupakan rukun solat, maka solat seorang tidak sah. Apa itu tumakninah? Tumakninah artinya tenang. Maksudnya ialah posisi tenangnya seseorang yang solat pada setiap gerakan solat. Misalnya qiyam, tenang. Tidak ada gerakan-gerakan besar di situ. Kemudian dia berzikir di situ, kadar zikirnya subhanallah sekali, tenang dia beberapa sejenak gitu. Tidak disempurnakan gerakannya dan tenang di situ. Itu maksudnya tumakninah. Dan tumakninah itu tentu yang afdolnya diisi dengan zikrullah. Bukan tenang yang sekedar formalitas. Pun kalau orang tenang dari sisi badannya tenang, itu sudah cukup syarat minimal sebuah keabsahan gerakan sholat. Tapi apabila diisi dengan zikir itu lebih afdol, karena tenang yang berasal dari hati. Itu akan menjalar kepada badan. Tapi kalau hati gelisah, badan yang ditenang-tenangkan, maka jadi beban. Baik, jadi kalau tumakninah itu tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah, ya, tidak sah, karena dia rukun daripada sholat. Baik, kemudian pertanyaan kedua, mana yang afdol, jamak takhir atau takdim, gitu kan? Afdol tidak ada, apa istilahnya, ulama berbeda pendapat dalam ini. Ada yang mengatakan afdol takdim, ada yang mengatakan afdol takhir. Tapi kedua-duanya ini sifatnya itu bukan afdoliyah, tapi sebenarnya adalah rukhsah, keringanan. Di mana seseorang itu merasa ringan kalau dia takdim, maka ambil itu takdim. Karena tujuan dari takhir, takdim, jamak, qasar, tujuan dari itu semua sebenarnya adalah kemudahan, mengambil fasilitas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya kita merasa takdim itu lebih afdol, ya, atau kita merasa takhir lebih afdol, maka itu adalah keringanan yang bisa kita ambil. Ya, sejauh itu bisa kita lakukan dan itu keringanan bagi kita, maka itu kita ambil saja itu. Baik, sholat jamak itu atau sholat jamak itu disebabkan karena safar. Itu yang pertama kan Bu ya. Safar bermacam-macam. Ada safar yang kurang dari 2 marhalah, itu safar yang boleh jamak saja. 2 marhalah itu sekitar 86 kilo, 90 lah amannya gitu kan. Ada safar yang membolehkan kita qasar. Nah itu safar di atas 2 marhalah atau 86 km ke atas.
Dan safar itu bisa kita ambil rukhsah dengannya, dengan sebab safar, kalau kita sudah keluar untuk berjalan. Misalnya ibu di Padang nih, kita safar. Maka dalam posisi di saat bersafar itu, maka disitulah kita mengambil jamak dan qashar. Baik. Atau ibu tujuannya Pariaman dan ibu tidak mukim di situ, maka setelah sampai di situ sholat. Nah, itu ya. Baik. Kemudian pertanyaan dari tidak boleh, harus keluar. Baik. Kebolehan mengambil jamak dan qashar itu apabila kita sudah keluar untuk bersafar, bukan di rumah, tapi di tempat di mana kita sudah keluar. Mungkin kita di bandara atau di tempat yang bisa kita singgah sholat di situ, atau di lokasi tujuan kita sampai karena kita bersafar, bukan mukim di situ, bukan di rumah. Sekali lagi, bukan di rumah. Kemudian ada pertanyaan lagi? Ribut intinya. Jadi sebentar, ibu lagi pertanyaan tadi apa, Bu? Lupa saya jadinya kan. Oh ya, tadi anak-anak ya, kita motivasi anak-anak. Baik. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk beragama. Maksudnya ialah tidak ada paksaan ketika seseorang itu diajak masuk Islam atau tidak. Jadi ayat itu berlaku hanya untuk soal orang yang mau masuk Islam atau orang yang akan berpindah ke dalam Islam, agama gitu kan. Tapi kalau orang sudah Islam, maka dia mau tak mau harus memaksakan dirinya untuk beribadah. Itu yang pertama. Jangan pakai dalil itu untuk kita membebaskan diri. Oh, tidak mau sholat, kan tidak ada paksaan dalam agama. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita konsekuensinya, kalau kita sudah beriman, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka konsekuensinya kita harus mentaati Allah dan Rasulnya. Di awalnya mungkin kita ada keterpaksaan berat, itu wajar, karena balasannya surga. Wajar karena bertentangan dengan hawa nafsu, ya kan? Tapi bukan berarti itu istilahnya, tanya ibu tadi, apakah kita tidak masuk kategori ikhlas tuh? Ya. Ikhlas itu akan lahir nanti, Bu, setelah kita berusaha melawan rasa malas itu, rasa kantuk mungkin. Ya, nanti akan lahir ketika kita sudah terbiasa. Tapi untuk beramal soleh itu kita harus memaksakan diri kita memang. Untuk awal-awalnya kita paksakan diri kita agar kita terbiasa. Setelah terbiasa nanti menjadi kebutuhan. Yakinlah akan menjadi kebutuhan malah. Yang tidak biasa sholat tahajud, paksakan dulu sholat tahajud. Yang tidak biasa sholat subuh berjamaah, paksakan diri awal-awal. Setelah itu akan menjadi kebiasaan dan menjadi kebutuhan. Nah, ketika orang sudah menjadi kebutuhan, malah aneh dia kalau nggak sholat subuh, nggak sholat tahajud, malah aneh dia. Nah, jadi itu awalnya, langkah-langkah awalnya. Baik, kemudian kalau ada kita mengiming-imingkan kepada anak, nanti kalau kamu bisa selesai khatam Iqra, nanti bapak belikan sepeda, gitu kan ya, kayak gitu-gitu. Atau nanti kalau ibu hadir pengajian, kata panitia nanti disediakan apa Pak panitia? Door prize gitu kan. Apakah itu merusak keikhlasan kita? Tidak. Itu bagian dari pendidikan saja. Ya. Karena memang sifat manusia itu cenderung kepada keuntungan. Kalau saya mau ini tujuannya apa sih? Cuman keuntungan itu yang harus dilatih untuk meningkat. Yang kalau anak kecil dengan iming-iming permen dia mau sholat, masa lah ada umur 40 tahun masih permen juga kalau mau sholat, kan enggak. Harus diubah dong itunya, targetnya ditinggikan gitu. Nah, mungkin umur 10 tahun nggak mau permen lagi kan, itu umur 5 tahun permen sholat.
Kalau umur 10 tahun mungkin dia dapat jajan sehari mungkin 50.000 gitu kan. Kalau umurnya udah 25 tahun nanti bapak belikan iPhone. Kalau mau berangkat umroh misalnya gitu kan. Tapi semakin seiring berjalannya umur, tentu motivasi kita semakin mulia, semakin tinggi. Ya, makanya bab terendah untuk seseorang berbuat ikhlas itu mengharap pahala. Diubah dari bentuk pahala dunia, kayak uang, permen tadi itu, beasiswa atau motor, diubah ke fadilah yang Allah janjikan. Kata Allah, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar, sholat subuh, dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha, gitu kan. Itu kan sudah bagus tuh. Jadi tahapan awal seseorang menuju ikhlas sebenarnya ialah mengharapkan pahala yang dijanjikan dan dijauhi dari mudarat yang Allah ancamkan. Itu bagian terbawah tuh. Jadi kalau orang beribadah untuk mendapatkan pahala, bagus, itu tahapan ikhlas di awal. Kalau orang beribadah karena takut neraka, bagus, itu menuju tahap pertama dan menuju ikhlas itu. Karena ikhlas itu bertingkat-tingkat. Nanti kalau orang sudah makomnya tertentu, dia tidak lagi peduli, bukan tidak peduli, dia tidak sebatas takut neraka masuk surga. Makom yang tertinggi orang beribadah itu adalah makom syukur. Dia beribadah karena syukur kepada Allah. Dia menjauhi haram karena syukur kepada Allah. Bahkan makom yang tertinggi lagi itu adalah makom mahabbah, cinta. Jadi itulah makom yang diajarkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah? Ya Allah, jika aku beribadah karena mengharap surgamu, haramkan aku masuk surgamu. Kalau aku beribadah kepadamu, taat kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke nerakamu. Tapi jangan wak bacol itu, wak lu sampai ke sini leh. Ikon tak jadi dimasukkan ke surga ngambuk belum. Itu makom orang-orang yang sudah tinggi sekali, Bu. Ya, itu makom yang sudah sangat tinggi. Kalau kita ini makomnya makom fadilah. Pokoknya apa fadilah baca Quran, nah itu ikut saja. Apa ancamannya kalau melakukan ini? Hindari, jauhi saja. Nanti pelan-pelan nanti seiring waktu dan istiqomah naik makom pelan-pelan dari makom pahala dan surga, pahala surga dan neraka dan azab, naik ke makom syukur nanti mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Dari makom syukur naik ke makom mahabbah, cinta nanti. Ya. Tapi itu perlu pembiasaan dan terus belajar, perlu ilmu. Ya tidak bisa orang tiba-tiba naik makom gitu. Harus ada tambahan materinya. Baik. Yang mana, Bu? Yang mana tuh? Oh iya. Kata Allah dalam Quran, la tu'tus sufaha amwalahum. Jangan kamu berikan sufaha itu harta mereka. Sufaha jamak dari safih, itu orang yang belum bisa, salah satu tafsirannya ya, sufaha atau safih itu orang yang belum bisa mengelola uang. Amwalahum, harta mereka itu kembali ke yatim. Maksudnya orang-orang yang diamanahkan harta yatim, jangan berikan harta itu kepada mereka kalau mereka belum baligh, kalau mereka belum bisa manage keuangan sendiri. Itu dalam surat An-Nisa itu. Boleh, bahkan seseorang yang diamanahkan harta anak yatim, jika kondisi dia miskin dan membutuhkan juga, dia boleh untuk mengambil itu untuk konsumsi sehari-hari. Ibaratnya adminnya lah, biaya admin. Ya, jadi dalam Quran Allah Ta'ala firman, la taqrabu malal yatim illa bil haq. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali ada haknya di situ. Ada alasannya. Kalau yang diamanahi harta anak yatim itu orang kaya, maka tidak boleh dia mengambil harta sedikit pun dari anak yatim itu. Hartanya itu bentuknya bisa harta cair, uang, atau berbentuk barang, aset, atau gaji, atau pesangon orang tuanya, gitu kan? Orang tuanya meninggal, gitu kan? Itu termasuk amwalal yatim itu. Maka kalau dia miskin, dia boleh mengambil sekedar kebutuhannya. Dan itu harus dia tahan untuk kemaslahatan anak yatim tersebut. Kata Allah tadi, jangan kamu kasih harta anak yatim itu bagi anak yatim yang belum mengerti tentang uang. Ya. Malah di ayat yang 6 itu Allah Ta'ala firman,
Wa batalul yatama hatta iza balagun nikah. Dan ujilah mereka sampai usia layak untuk menikah. Misalnya 15 tahun itu kan usia balik itu. Dites mereka dulu, bisa enggak megang uang. Kalau mereka dikasih uang misalnya sebulan, uang dia sendiri sebenarnya, dikasih 1 juta, habis dia, enggak tahu kemana uang itu. Dibelikannya hal yang sia-sia, berarti belum bisa dia untuk menerima harta. Itu kira-kira Bu ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Bu? Banyak. Silakan. Oh iya. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Itu kan ayat bercerita tentang debat atau diskusi antara Allah, bukan diskusi ya, dialog antara Allah dan setan itu dengan iblis. Iblis mengatakan, la ughwiyannahum, saya akan sesatkan mereka ya Allah, dari kanan, kiri, depan, muka, belakang mereka itu, sehingga tidak engkau dapati mereka hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kata Allah, silahkan, kau tidak akan bisa, kau menggoda mereka kecuali mereka-mereka yang mukhlasin. Mukhlasin itu adalah isim maf'ul daripada ikhlas. Artinya orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bu maksudnya? Ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kita, yang pertama, musuh kita itu ada 2 ya. Yang pertama hawa nafsu sendiri. Yang kedua itu menteri dalam negeri ya. Menteri luar negeri iblis, setan. Ada menteri dalam negeri, menteri luar negeri. Kalau dua-duanya ini kita butuh satu hal yang sama. Untuk menghadapi 2 ini kita butuh satu hal yang sama. Apa itu? Rahmatullah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala firman, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan, illa ma rahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang tadi menteri luar negeri, kata Allah, kamu tidak akan menyesatkan bagi hamba-hamba yang mukhlasin, yang Allah berikan kesucian. Maknanya mereka yang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hidup ini kita minta satu terus, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apapun kita terperosok jurang yang dalam dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa beramal soleh, jangan lalai, itu juga atas rahmat Allah. Jadi enggak sombong. Jadi tidak sombong. Ketika jatuh tidak putus asa karena rahmat Allah. Ketika di atas ingat rahmat Allah, jadi juga tidak sombong. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan karunia itu rahmatnya. Ya. Makanya dikit-dikit kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kira cukup Bu ya? Ayat terakhir boleh. Pak nanya juga ya Pak, sebentar Pak ya. Pegang Ibu. Ini pegang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai evaluasi sholat ya Ustadz. Kan kita sering berjamaah ya. Ada lari pikiran kita tuh Ustaz. Ada kita betulkan lagi. Tapi tidak bisa juga Ustaz. Sudah itu gimana caranya Ustaz? Sudah tuh udah selesai itu. Jadi saya memohon ampun aku ya Allah. Terimalah salatku ya Allah. Bagaimana caranya lagi Ustaz? Caranya membaiki salat tuh. Yang pertama itu pertanyaan saya Ustaz. Supaya bagus salat kita Ustaz. Apalagi umur kita udah hampir-hampir nih Ustaz. Yang kedua Ustaz mengenai salat 40 hari. Saya udah enggak mau lagi ngerjain 40 hari ini. Ancak tiap hari saja bisa lulus salat. Kalau 40 hari itu ditekan Ustaz, ada aja yang terakhirnya tuh macam-macam. Tapi sekarang salahkah Ustaz? Enggak mau lagi kerjaan 40 nih. Kerjakan saja tiap hari lagi. Enggak terlambat kita. Gimana tuh Ustaz, salah atau saya tuh gimana? Itu pertanyaan saya.
Makasih Ustaz. Sudah tuh ada tambahan sedikit Ustaz. Kalau yang 40 hari itu bebas dari azab neraka. Kalau yang selalu aja gimana? Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada itu. Satu lagi langsung aja Ustaz. Oh ya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Susah jawabnya. Lari-lari kok ba'ala cara ini. Harus di KB. Baik. Kita harus mendeteksi kenapa kita lari, Bu. Kenapa kita lari-lari dalam sholat itu. Mungkin dievaluasi dari istinja kita, cara kita buang air, cara kita wudhu, ya. Karena kalau kita istinja buang airnya tidak khusyuk, itu biasanya berembet kepada sholatnya. Ketika kita sholat, datang setan. Tadi siku yang kanan kayaknya belum kena air tuh, gitu kan. Jadi kepikiran tuh yang sebelum-sebelumnya, gitu kan. Kemudian boleh jadi kita lari, saya nggak tahu nih sebabnya apa, kita yang tahu masing-masing. Boleh jadi kita lari itu karena memang kita kurang menikmati setiap momentum sholat sih. Maksudnya gini, sholat itu kan berisi gerakan dan bacaan, ya Bu ya. Gerakan dan bacaan itu idealnya kita mesti paham. Ketika kita tidak paham satu momen, maka kan otak kita dia bisa traveling kemana-mana, jalan-jalan lah ibaratnya, gitu kan. Sehingga tidak fokus kepada apa yang dibaca. Makanya tujuan daripada kita belajar tadabbur bacaan sholat itu, tujuannya itu per kata itu kan dikupas waktu itu. Dikupas perkataannya sehingga bermaknalah setiap momentum sholat kita itu. Mungkin itu faktornya. Yang ketiga, boleh jadi ada distraksi yang kita temui dalam sholat, dan itu kita tidak handle sebelum sholat. Contohnya, kita sangat sensitif dengan suara, maka seluruh alat elektronik ya matikan dulu, handphone atau TV. Udah tahu sholat susah khusyuk, sholat depan TV nyala lagi, itu kan konyol gitu kan. Atau kita sensitif dengan penglihatan mata gitu, sensitif sekali. Ada orang lewat komentar, ya kan. Ada yang sedikit aneh gitu kita komentari gitu kan. Itu kan akhirnya membuat sifat itu kita mudah terdistraksi, terganggu dalam sholat akhirnya. Lihat mau kena yang gak bagus di depan, rancak lu mau kena. Mudah terdistraksi, mudah terganggu gitu kan. Maka semua yang menghalangi pandangan kita itu dalam sholat, itu hendaknya disingkirkan dulu. Kalau memang susah sekali, pejamkan saja mata. Hukum memejamkan mata itu makruh ya sebenarnya, makruh. Ada yang mengatakan boleh. Yang afdol itu melihat. Tapi kalau seandainya dengan menutup mata itu lebih khusyuk, ada ulama yang menjadikan itu boleh. Boleh saja. Seandainya kalau menjadikan menutup mata itu membuat kita tambah khusyuk, itu boleh. Pejamkan saja mata. Kemudian boleh jadi kita terdistraksi itu karena memang belum siap batin kita. Maksudnya itu gini. Ketika kita sholat itu kan kita sedang menghadap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bawa sifat-sifat dan penghayatan tertentu. Yang pertama, bayangkan betapa besarnya hajat kita kepada Allah. Yang kedua, bayangkan maksudnya kita yang lagi kita hadap itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, betapa nikmatnya kita dijatuhkan ke dalam asbab rahmat Allah. Sholat itu kan asbab. Dan kita diizinkan untuk melakukan asbab yang mendatangkan rahmat Allah. Jadi wujud syukur di situ. Kemudian kita bayangkan bahwasanya betapa besar dosa kita, masa lalu dan lain sebagainya, dan sholat ini yang salah satu yang menjadikan asbab ampunnya dosa. Jadi kalau makna-makna itu dibawa dalam sholat, insya Allah tidak akan meleng gitu.
Kira-kira Bu ya? Ya sulit saya mikirnya nih. Yang kedua, sholat 40 hari. Ya, kalau ibu bisa tiap hari bagus. 40 hari saja begitu jaminannya, apalagi kalau 45 hari, 50 hari, 365 hari, luar biasa. Maka pahalanya jauh lebih besar daripada itu. Soal ibu merasa ditekan rasanya kalau 40 hari itu, berarti ibu tipikal orang yang tidak bisa bekerja by target gitu. Ada orang yang bisa bekerja dengan by target. Kalau nggak ditarget dia malas dia. Tapi ada orang-orang tertentu, biasanya orang-orang yang otak kanannya dominan, itu dia justru bekerja ketika tidak ditarget. Ya sudah, berarti ibu kenal diri kita pribadi masing-masing, kita tahu karakter kita, ya udah, nggak usahlah ditarget. Dengan begitu justru saya bagus kalau sudah dicoba. Kalau belum dicoba jangan, coba dulu 40 hari, gitu ya. Baik, bagi udah itu ya. Udah ya. Satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Azan, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dari wailul itu Pak Ustaz, wailul lil musallin. Dan saya juga melihat artinya atau maknanya ada nerakawil dan ada celaka. Celaka bagi orang yang salat atau nerakawil, apa itu sama celaka dengan nerakawil. Kemudian ada yang nomor 2 dari lalai tadi. Nomor 2 yaitu orang yang menunda-nunda waktu salat. Artinya dia menundanya masih reng waktu salat. Misalnya salat asar ditunda-tundanya, salat zuhur ditundanya sampai salat asar 5 menit menjelang salat asar. Ada saya lihat kawan-kawan kita yang salatnya itu kena dia sibuk kan, di ujungkan salat zuhur dan diawalkan salat asar. Artinya dia salat zuhur itu 15 menit menjelang habis, salat ada 10 menit, 5 menit ada reng waktunya. Kemudian dia langsung salat asar berjamaah bersama. Apakah itu termasuk juga lalai, Ustaz? Itu satu. Yang kedua, saya ada baca hadis. Ketiga, saya ada baca hadis itu dari Anas bin Malik kan. Katanya pagi itu subuh kita salat berjamaah sampai kita suruh, itu sama dengan haji dan umrah tamah 3 kali. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah kita kan masih mengharap pahala juga? Orang yang pergi umrah membayar 35 juta itu juga mengharap pahala dari Allah. Yang saya tanyakan, bagaimana pahala antara dua itu, Ustaz? Kalau yang memang sama tamah tadi, kenapa kita ini tidak berminat untuk sampai pagi subuh itu sampai suruh? Banyak yang saya lihat tidak ada minat. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada mau tanya? Pertanyaan pertama tadi, oh ya, Pak. Wahyu. Dalam menafsirkan sebuah kata dalam Al-Quran, terkadang kita temukan pendapat itu banyak. Kenapa banyak tersebut? Karena pendekatannya berbeda-beda. Kalau orang yang menafsirkan kalimat wail itu celaka, itu pendekatan dari bahasa. Karena kalimat wail atau wail itu bermakna umpatan atau doa kecelakaan bagi orang lain. Itu secara bahasa. Kalau yang memahami secara riwayat itu artinya berdasarkan keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang kita bacakan dari tadi Ibnu Abbas itu, Nabi mengatakan dalam neraka itu ada sebuah lembah bernama Wail. Berarti ini pendekatan penafsirannya dengan riwayat. Ya. Jadi sebuah kata
itu difahami berbeda oleh para mufassir karena berbeda juga pendekatannya. Ada yang memahami secara bahasa, ada secara riwayat. Tapi dalam Al-Quran itu, dalam memahami Quran itu tidak usah kita permasalahkan. Berbeda-beda, jadi yang apa yang harus dipilih semuanya itu bukan ikhtilaf yang saling bertentangan. Itu perbedaan yang bukan bertentangan, tapi perbedaan yang saling menyatukan. Bagaimana kita menyatukannya? Orang yang celaka mananya dalam Islam berarti adalah orang yang masa depannya di neraka. Orang yang masuk neraka berarti orang yang celaka. Sudah selesai, tidak ada yang perlu dipertentangkan di situ. Dan ini ikhtilafnya ikhtilaf tanawu istilahnya itu, ikhtilaf yang ragam saja. Semua makna bisa masuk. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak? Orang yang menunda-nunda sholat. Oh, diakhirkan sholat zuhur, kemudian dia sholat asarnya di awal. Itulah jamak suri menurut ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi dalam mazhab Hanafi tidak ada jamak qasar itu. Bagi mereka tidak ada jamak, tidak ada qasar. Jadi kalaupun di jamak dalam istilah mazhab Hanafiyah namanya jamak suri. Suri dari kata surah, surah itu gambar. Seolah seperti mengumpulkan sholat. Gimana caranya? Ya begitu. Sholat zuhurnya diakhirkan di ujung waktu, kemudian sholat asarnya di awal waktu. Seolah-olah dia menjamak. Nah, menjamak ini kalau model yang begini harus ada uzur syar'inya. Harus ada alasannya. Kalau alasan dia bekerja, itu tidak alasan sebenarnya. Iya. Iya. Sedangkan menjamak saja harus ada uzur, apalagi kalau dia bukan menjamak, dia menunda itu Pak namanya. Menunda sampai di akhir-akhir waktu. Dalam mazhab Syafi'i boleh sah solatnya, tetapi dalam penafsiran ayat tadi, wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, salah satu tafsirannya ialah orang yang tanpa hak senantiasa mengakhirkan waktu sholatnya sehingga dilaksanakan di ujung-ujung waktu. Nah, itu tafsirannya. Walaupun itu bukan tafsiran mayor ya, tapi itu juga ada di dalam tafsiran para ulama. Ya. Pertanyaannya, kenapa sih harus menunda-nunda sholat? Kenapa sih harus menunda-nunda sholat? Harus dikembalikan ke hati orang itu sebenarnya. Masa ibadah yang paling utama dia tinggalkan? Kita diciptakan oleh Allah ini kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan apa ibadah yang paling utama? Salat. Artinya kalau orang tidak melakukan salat, dia kehilangan tujuan hidupnya sebenarnya. Orang yang melalaikan tujuan hidupnya, melalaikan salat, sebenarnya dia sedang melalaikan tujuan penciptaannya. Menghadap Allah dia tunda-tunda, tapi nanti mengharapkan rezeki cepat-cepat. Tidak ada logika seperti ini. Kalau salat ditunda-tunda, tapi jodoh pengennya cepat segera. Kalau gaji pengen naik, pangkat pengen cepat naik ke atas, tetapi berjumpa dengan Allah dia tinggalkan. Nah, ini saya kira perlu dikoreksi itu. Ada nifak, ada penyakit dalam hatinya itu. Terus yang ketiga tadi, lupa saya. Bapak ketiga Pak? Oh iya, hadis. Ya. Jadi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir mengingat Allah hingga terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang mengerjakan haji dan umroh sempurna. Kalau ada redaksi hadis demikian, pahalanya seperti ini. Bukan berarti menggugurkan kewajiban dari amal tersebut. Jadi nanti ada orang, Bapak rajin kali sholat syuruknya zikir setelah subuh, terus dia nggak mau berangkat umroh, ambil tiap hari umroh. La haula wala quwata illa billah. Kalau nak berangkat haji Pak, oh saya tiap hari haji saya. Gimana caranya? Ini hadisnya nih. Ya Allah, hadisnya benar, pemahamannya tidak benar. Jadi itu memotivasi kita untuk banyak berzikir sebenarnya. Pahalanya itu seperti, yang namanya seperti itu tidak sama dengan yang asli. Ibu ini waktu muda mirip Desi Ratnasari, mirip tapi bukan Desi Ratnasari. Kira paham Pak ya?
artis dulu. Jadi yang seperti tidak sama dengan yang aslinya. Itu menunjukkan betapa besarnya pahalanya. Bukan menunjukkan sama gitu dalam pahalanya, apalagi menunjukkan gugurnya kewajiban itu, ibadah itu. Ada lagi hadis pernah kita baca, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti membaca Al-Quran 30 juz. Nanti kalau ditanya apa hafal Quran, hafal Quran, tiap hari mau baca Quran, selesai 30 juz. Baca itu Pak, hebat Pak. 3 menit selesai, 1 menit selesai nih, 30 juz Quran. Oh hebat Pak. Baca Al-Ikhlas gitu. Itu seolah-olah, apakah sah orang yang sholat nih, dia baca aja Al-Ikhlas 3 kali, kan termasuk Al-Fatihah di dalamnya tuh, apakah sah? Nggak sah sholatnya. Tidak menggugurkan kewajiban baca Al-Fatihah, walaupun dia baca 3 kali, 6 kali, 9 kali surah Al-Ikhlas, tidak menggugurkan kewajiban membaca Al-Fatihah. Itu seperti seolah-olah. Baik, cukup Bu ya? Wah lama ini, 2 jam ini kita tutup dengan doa kafarat. Silakan. Terakhir ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz masih dikasih waktu untuk bertanya. Tadi ada hadis yang Ustadz bacakan tadi, barang siapa yang salat berjamaah selama 40 hari dan mendapati takbir pertama, maka dia terbebas dari 2 perkara. Yang pertama terbebas dari neraka, yang kedua terbebas dari munafik. Dan yang saya tanyakan, kalau kita dalam perjalanan, misalnya kita dalam musafir, didapati di masjid itu orang selesai salat, dan kita mengadakan salat berjamaah sesama kita 2 orang atau 4 orang, apakah termasuk itu Ustaz? Dan terima kasih. Jadi kalau kita bagian pasang target 40 hari sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ihram, kemudian ternyata di tengah perjalanan kita bersafar, maka apakah safar itu akan mengurangi atau menggagalkan target? Kan itu sebenarnya. Jadi itulah kemudahan dan kemudahannya Islam itu ya. Ketika seorang itu istiqomah dalam sebuah amalan, kemudian dia terhenti karena faktor-faktor tertentu seperti sakit, haid ya, atau nifas, atau dia bersafar, maka dia selama terhalang ini, walaupun tidak mendatangkan amal ibadah itu, tapi dia tercatat dalam ibadah tersebut. Itu fadilah istiqomah. Jadi dalam perjalanan kita salah berjamaah belum ada ilmu itu katanya. Ya, baik. Boleh saja. Ya. Baik. Sekira cukup ya, Pak Ibu. Mohon maaf bila salah kurangnya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.